Tibet. Saat mendengar kata Tibet, biasanya muncul gambaran di kepala, sebuah wilayah yang berada di atas awan. Tibet adalah sebuah wilayah yang terletak di sebelah barat daya Cina. Orang-orang yang tinggal di sana menjalin hubungan dengan etnis Han di dataran tengah jauh sebelum ajaran Kristen masuk ke Tibet. Selama berabad-abad, banyak suku yang tersebar di dataran tinggi Qinghai Tibet dan secara bertahap berkembang menjadi kelompok etnis Tibet. Orang Tibet dan Han telah memperkuat persatuan dan persahabatan politik serta membentuk hubungan ekonomi dan budaya yang erat. Tali persatuan etnis Tibet dan Han banyak terjalin melalui pernikahan, baik antara keluarga kerajaan dan aliansi lainnya. Patung Putri Tang Wencheng yang menikah dengan Song Stan Gampo, Raja Tubo pada tahun 641 masih diabadikan dan disembah di Istana Potala di Lhasa, ibu kota wilayah otonomi Tibet. Monumen aliansi Tang Tubo yang menandai pertemuan antara Tang dan Tubo didirikan pada tahun 823 dan masih berdiri di alun-alun di depan Biara Jokang. Kaisar Yuan mendirikan Xuanzeng Yuan atau Kementerian Penyebaran Pemerintahan untuk secara langsung menangani urusan militer dan politik penting yang melibatkan wilayah Tibet. Pemerintah pusat dinasti Yuan mengirim pejabat ke Tibet untuk mendirikan stasiun pos yang ukurannya bervariasi sesuai dengan populasi, topografi, dan sumber daya setempat. Stasiun-stasiun ini terhubung dalam jalur komunikasi yang membentang dari Tibet hingga Dadu, atau yang saat ini dikenal dengan nama Beijing. Pada tahun 1368, dinasti Ming menggantikan dinasti Yuan di Cina dan mewarisi hak untuk memerintah Tibet. Pemerintah pusat dinasti Ming mempertahankan sebagian besar gelar dan pangkat posisi resmi yang dilembagakan selama dinasti Yuan. Komando Tinggi Keliling atau yang dikenal dengan Usang didirikan di bagian tengah Tibet. Sedangkan Komando Tinggi Keliling Dokams menutupi bagian timur Tibet. Dalai Lama dan Baingken Lama adalah dua hierarki inkarnasi terkemuka dari Sekte Gelug dari Buddhisme Tibet. Sekte Gelug bangkit selama dinasti Ming dan Dalai Lama ketiga adalah kepala biara dari salah satu biara sekte tersebut. Pemerintah pusat dinasti Ming menunjukkan bantuan khusus kepadanya dengan mengizinkannya membayar upeti. Pada tahun 1587, ia dianugerahi gelar Dorji Chang atau Vajradhara Dalai Lama. Bergantinya dinasti Qing yang menggantikan dinasti Ming pada tahun 1644 memperkuat administrasi Tibet. Pada tahun 1653, Kaisar Qing memberikan gelar kehormatan kepada Dalai Lama kelima dan kemudian melakukan hal yang sama untuk Baingken Lama kelima pada tahun 1713. Selain itu, Kaisar Qing juga menetapkan status politik dan agama mereka di Tibet. Dalai Lama memerintah sebagian besar wilayah dari Lhasa, sedangkan Baingken Erdeni memerintah seluruh Tibet dari Shigaze. Kaisar Qing mengangkat pemuda Buddha suci dari daerah Zikang sebagai Dalai Lama ke-7 dan membawanya ke Tibet. Pada musim gugur 1911, revolusi terjadi di pedalaman Tiongkok hingga menggulingkan pemerintahan dinasti Qing yang berusia 270 tahun dan kemudian mendirikan Republik Tiongkok. Dalam pernyataan pelantikannya pada 1 Januari 1912, Sun Yat-sen, presiden sementara pertama Republik Tiongkok, menyatakan kepada dunia
bahwa dasar negara terletak pada rakyat dan penyatuan tanah yang dihuni oleh Han, Manchu, Mongol, Hui, dan orang Tibet menjadi satu negara, dan berarti penyatuan Han, Manchu, Mongol, Hui, dan Tibet menjadi satu kesatuan. Ini disebut penyatuan nasional. Pada bulan Maret, Senat Sementara Republik Tiongkok yang berbasis di Nanjing mengumumkan konstitusi pertama republik tersebut, di mana secara jelas ditetapkan bahwa Tibet adalah bagian dari wilayah Republik Tiongkok. Ketika Kuomintang Cina membentuk pemerintahan nasional pada tahun 1928 di Nanjing dan mengadakan Majelis Nasional pada tahun 1931, baik Dalai Lama ke-13 dan Bainken Erdeni ke-9 mengirimkan perwakilannya. Setelah pemerintah nasional Nanjing dibentuk, Komisi untuk Urusan Mongolia dan Tibet dibentuk pada tahun 1929 untuk menangani urusan administrasi orang Tibet, Mongolia, dan etnis minoritas lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa agresi asing yang gencar dan perang saudara melemahkan pemerintah pusat Republik Tiongkok, Komisi Urusan Mongolia dan Tibet terus memberikan gelar kehormatan kepada Dalai Lama dan Bainken Erdeni. Dalam banyak kesempatan, Dalai Lama dan Bainken Erdeni menyatakan dukungan mereka untuk menyatukan nasional dan untuk pemerintah pusat. Kematian Dalai Lama ke-13 pada bulan Desember 1933 dilaporkan kepada pemerintah pusat oleh pemerintah lokal Tibet dan dimakamkan dengan cara-cara tradisional. Pemerintah nasional mengirim utusan khusus ke Tibet untuk upacara peringatan. Pemerintah lokal Tibet juga mengikuti sistem kuno dalam melaporkan kepada pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan semua prosedur yang harus diikuti dalam pencarian reinkarnasi mendiang Dalai Lama ke-13. Tenzin Gyatso, yang kini adalah Dalai Lama ke-14, lahir di Provinsi Qinghai, menggantikan Dalai Lama ke-13. Republik Rakyat Cina didirikan pada tahun 1949. Pada bulan Januari 1950, pemerintah pusat secara resmi membantu pemerintah lokal Tibet untuk mengirim delegasi ke Beijing dalam hal merundingkan pembebasan damai Tibet. Ketaatan pemerintah pusat terhadap kebijakan negosiasi damai sangat mendukung dan mengilhami kekuatan patriotik di Tibet. Pada tanggal 23 Mei 1951, Perjanjian Pemerintah Rakyat Pusat dan Pemerintah Daerah Tibet tentang Tindakan untuk Pembebasan Damai Tibet, yang juga dikenal sebagai Perjanjian 17 Pasal, ditandatangani. Setelah delegasi pemerintah rakyat pusat dan pemerintah lokal Tibet menyetujui serangkaian pertanyaan tentang pembebasan Tibet, sebuah konferensi dari semua pejabat gerejawi dan sekuler serta perwakilan dari 3 biara paling terkemuka diadakan oleh pemerintah lokal Tibet antara 26 dan 29 September 1951 untuk membahas kesepakatan tersebut. Namun, karena tidak seimbangnya kekuatan persenjataan dan tidak adanya sorotan internasional, perlawanan Tibet, khususnya pada dasawarsa 1970-an, berhasil dipadamkan. Masalah Tibet menjadi ganjalan dalam hubungan internasional Cina dengan dunia internasional, khususnya pada dekade 1960 hingga 1970-an, terlebih hubungan Cina dengan Amerika Serikat. Namun setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Tiongkok yang mengawali kontak diplomatik Amerika Serikat-Cina, masalah Tibet dianggap terlupakan atau selesai sampai sekarang. Terutama setelah pemimpin kedua Tibet, Panchen Lama, menyatakan bergabung dengan Beijing pada awal dekade 2000-an. Meski belum banyak terjamah dunia luar, atap dunia Tibet kini menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang memukau.